Salam semuanya, selamat malam. Ini tanggal 2 Mei 2020. Saya mau menyapa seluruh sidang jemaat Betani Solo Baru pada khususnya dan semua yang pernah involve dan terlibat dengan keluarga ini. Karena 27 tahun yang lalu, 2 Mei 1993, kita mulai kebaktian yang pertama. Sebab itu ini hari yang spesial. Saya mau kita sama-sama mengerti dan mengulang kembali sejarah tapak kaki Tuhan, jejak kaki Tuhan, mengingatkan sebentar untuk seluruh keluarga besar sampai akhir lahir beberapa hal dari apa yang sudah ditabur bertahun-tahun yang lalu. Ya, kita belajar dari sejarah, kita ada banyak hal nilai-nilai yang sudah menjadi suatu nilai-nilai yang hakiki, atau lebih tepatnya nilai-nilai yang kita mau pelajari dan kita mau reserve, kita mau simpan. Yang pertama adalah nilai tentang culture of honor, menghormati, saling menghormati. Sejak awal GBS Solo Baru kita 20 tahun lalu, 7 tahun yang lalu, berasal dari GBS Kepunton, ya, dari almarhum Om Yap atau Yahya Setiawan, pendeta Yahya Setiawan, yang sekarang diteruskan oleh anaknya, ya, Yonatan, ya, pendeta Yonatan Setiawan dan Tante Emma. Kita tidak pernah menutupi sejarah itu, ya, bahwa kita menghormati dan menghargai rahim yang sudah melahirkan semuanya ini. Sebab itu dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Yonatan sebagai penerus dan juga GBS Kepunton. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati karena sudah melahirkan kami. Mungkin dalam proses kelahiran kita tahu sama tahu nggak ada yang sempurna, ada gesekan sini sana, tapi waktu sudah berlalu, ya, kita ini ada waktu yang baru untuk sama-sama bergerak berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita bergerak untuk mengerti, ya. Kemudian di tahun 2003-2004 kita berpindah sinode dari GPS menjadi Betani. Di situ juga kembali ada sedikit gesekan dan banyak hal, ya, masalah tentunya, tetapi bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita tidak pernah bermusuhan, tapi semua berjalan dengan baik. Biarpun demikian, dalam kesempatan ini saya mewakili, ya, dari keluarga, juga dari Betani, ya, Betani Solo Baru sekarang ini, minta maaf juga kalau di masa-masa yang lalu kita ada masalah. Ini waktu yang baik di dalam COVID-19 dan juga pas 27 tahun, ya, kita lupakan yang lalu untuk menuju masa depan yang baru, ya. Dan saya yakin ini menjadi satu hal yang baik untuk kita sama-sama bergerak melayani Tuhan. Tapi intinya saya mau memperlihatkan kepada seluruh sidang jemaat dan seluruh para pelayan Tuhan bahwa manusia bisa bikin kesalahan, perjalanan itu terus berjalan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sebab itu kita mau belajar nilai-nilai itu, nilai-nilai yang hakiki, bukan nilai-nilai dari masalah itu yang selalu kita lihat di masa lalu. Oh, saya masalah ini, masalah itu, enggak. Tapi di ulang tahun ini, ya, 27 secara gereja, ya, secara gereja kebaktian umum lebih tepatnya, itu kita coba pegang nilai-nilai itu. Culture honor yang pertama itu kita saling menghormati sebagai tubuh Kristus. Kalau ada masalah, Tuhan katakan jangan sampai matahari terbenam. Sebab itu yang lalu berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Itu, ya, terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan sejak zaman GBS Solo Baru, bahkan sebelumnya Wisma Doa, ya, Wisma Doa El Betel waktu itu. Terima kasih sudah melayani waktu itu. Setiap hari Selasa ada cabang dan juga ada sekolah minggu. Terima kasih karena sudah menabur benih sampai hari ini. Para pemain musik juga semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, ada yang sudah meninggal, sudah ada yang, ya, mungkin sudah tidak kenal lagi gitu anak-anak cucunya, tetapi saya tahu Tuhan melihat jejak-jejak kaki itu. Kemudian yang kedua, sejak awal Betani Solo Baru itu memang dibangun sebagai rumah doa. Sebab itu tahun 89 bangunan itu menjadi Wisma Doa El Betel, ya. Kemudian doa malam di sana, belum ada yang lain. Di tempat itu masih rawa, belum ada mall, belum ada apa, kita tahu. Kemudian pertama kali Om Yap almarhum membuka gedung itu
Dan saya main piano waktu itu, lagunya adalah Besar dan Ajaiblah Karyamu. Saya juga nggak ngerti kenapa lagu itu dipilih, tapi saya tahu tidak ada yang kebetulan. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, agung dan besar artinya Tuhan. Saya yakin itu ada pesannya. Dan ternyata memang betul, setelah sekian lama kita keluarga juga mengalami banyak tantangan secara bisnis karena dipanggil Tuhan. Perpindahan dari pebisnis menjadi hamba Tuhan ini, keluarga hamba Tuhan ternyata tidak sesmooth yang dibayangkan. Tetapi dalam perjalanan itu kita bersyukur Tuhan punya hari ini ya. Dan pesan yang kedua adalah tentang El Bethel-nya itu sendiri. Ya, ternyata memang itu panggilannya. Jadi setiap gereja punya destiny, setiap ministry punya mandat. Mandat El Bethel ini luar biasa, sehingga kemudian lahir yang di Karangpandan yang sekarang ada manajemen yang lebih profesional di sana. Kemudian lahir dalam tahun 2 tahun terakhir ini lahir El Bethel House of Prayer. Ya, sudah ada di Taman Surya, Manokwari, dan bergerak ke Kalimantan, Sulawesi sampai ke Sumatera. Itu semua El Bethel. Itu menarik sekali bagaimana Tuhan bergerak. Sebelum almarhum papi meninggal, saya masih ingat sekali di waktu itu bukan di ICU tetapi di IGD. Masuk pertama saya sense saya harus segera lari ke sana dan saya cuma bisik dia. Di malam dia masuk rumah sakit yang terakhir. Di malam itu juga kita habis selesai tanda tangan yayasan El Bethel. Lalu saya disimpi El Bethel sudah selesai. Dan dia menangis dan saya ingat betul dia nangkep. Dia ngomong gini, itu yang dimauin almarhum mamimu, yaitu Rosette King atau yang kita kenal dengan King. Ya, di situ saya nangkep bahwa memang itu panggilan dia. Dan saya mau bacakan dalam Kejadian 35 ayat yang ke-5 tentang El Bethel. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Cerita tentang keluarga Yakub yang lari, dan setiap kali dia pergi, mereka keluarga ini pergi, dahsyatan malam atau the terror of the night. Lalu sampailah Yakub elus di tanah Kanaan yaitu Babel, yaitu Bethel, dan semua orang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ, dinamanya tempat itu El Bethel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Jadi mesbah dari El Bethel itu artinya Tuhan mau menjadi Tuhan atas rumah Tuhan, the house of prayer. El adalah Tuhan, Bethel adalah rumah Tuhan. Tuhan mau jadi rumah Tuhan, mau menjadi Tuhan atas rumah Tuhan. Itu pesan yang luar biasa sekarang ini. Gereja Tuhan dimanapun tubuh Kristus, izinkan Elohim, Yesua, Yesus Kristus namanya, itu menjadi Tuhan atas setiap ministry kita. Dan itu adalah mandat ilahi untuk setiap dari yang masih meneruskan sekarang, bahwa tugas kita adalah meninggikan Yesus di tempat yang paling tinggi, El Bethel. Dan di sanalah ada Tuhan menyatakan dirinya, atau gala dalam bahasa aslinya Tuhan naked. Tuhan membuka semua rahasia. Selama masa COVID ini dan juga dalam ulang tahun yang ke-27 ini, saya sense Tuhan mau menyatakan diri lebih untuk setiap dari kita. Saudara yang percaya, tangkap ini, terutama yang masih dalam stream dan aliran El Bethel ini, tangkap ini dalam hati dan terus berdoa karena Tuhan sedang menyatakan banyak hal. Culture of honor, El Bethel. Dan yang ketiga adalah tentang Yesaya 45. Ini menarik sekali. Tapi saya itu selalu khotbah Yesaya 45 sejak awal. Sejak awal selalu ngomong Yesaya 45. Pada waktu itu termasuk punya uang gitu. Ayat ini enggak masuk akal karena punya uang. Tapi ketika kalau tidak punya uang atau lagi masalah, ayat ini masuk akal. Tapi waktu itu ayat ini dikhotbahkan ketika keluarga kita dalam kondisi baik secara ekonomi. Jadi sebetulnya ini mengingatkan kita akan apa yang terjadi. Yesaya 45. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu,
hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Luar biasa. Itu janji Tuhan, urapan koresi. Ya, bagaimana Tuhan mau mematahkan pintu-pintu tembaga, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, itu janji kemenangan. Apapun yang terjadi, tapi Tuhan katakan, aku yang melakukan, bukan kita. Itu adalah kesulitan kita belajar. Seringkali kita pikir kita yang akan mematahkan gunung, kita akan meratakan gunung, kita yang akan memecahkan pintu, kita yang akan mematahkan palang-palang besi. Tapi ayat ini mengatakan tidak. Tuhan yang akan melakukan. Sebab itu tugas kita adalah berserah kepada Tuhan. Kemudian ayat itu muncul lagi. Saya kemudian ngomong di akhir-akhir ini. Ketika saya dulu tidak begitu perhatian. Ketika saya mulai masuk lebih intens dalam pelayanan, setelah persiapan yang demikian panjang, ayat 3 muncul. Aku akan memberikan kepadamu harta karun yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kemudian saya menangkap bahwa ada bagian saya yang ketiga. Tapi saya dapat ayat 1 sampai yang kedua. Kemudian saya mulai ngerti. Itu tidak berhenti di situ. Ya, ketika Tuhan sudah buka jalan, Tuhan akan memanggil kita, memberikan harta yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Ini apakah soal duit atau soal apa? Ayat ini kan bicara soal harta benda, ya. Kita bisa artikan yang banyak. Tetapi yang jelas, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Perhatikan ayat itu, Allah Israel. Tuhan inginkan kita kenal Dia. Itulah harta karun yang terpendam. Siapa Dia? Bukan sekedar Tuhannya orang Amerika atau Yesus Kristus yang kita kenal. Bukannya sekedar Tuhannya orang Indonesia, tapi Dia adalah Tuhannya orang Israel. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. And He will call you by your name. Sebab itu sekarang saya mengerti kenapa banyak lagu yang kita ciptakan, anak-anak juga ciptakan, banyakkan tentang panggilan. If you want a call, you will not sustain. Kalau kamu tidak terpanggil, kamu tidak akan bertahan. Sebab itu diingatkan di ulang tahun yang ke-27 ini, pertanyaan ini, ayo kok, apakah kamu terpanggil untuk melayani? Ya, bukan sekedar saya suka gereja Solo Baru, atau saya suka gereja sana, suka gereja sini, saya senang dengan Pak Hani, saya senang dengan Pak Henry, kok Hani ke Henry. Bukan seperti itu. Bukan soal senang saya ataupun tidak senang saya. Tapi saya challenge kita semua. If you call, kalau kita terpanggil untuk ministry panggilan ini, mari lakukan bersama. Tidak perlu dikejar-kejar. Saya tidak akan memarahi saudara, saudara tidak akan memarahi saya. Ya, saudara tidak perlu suka saya 100%, saya tidak perlu suka saudara sebetulnya. Tetapi kalau kita terpanggil di tempat yang sama, saya akan mengasihi saudara, saudara akan mengasihi saya, kita akan bergerak bersama-sama. Sebab itu panggilan itu luar biasa. Di sanalah letak harta karun. Ketika aku menjadi kamu, kamu menjadi aku, we are one. Kita satu di dalam Tuhannya orang Israel. Di sana luar biasa. Tapi kemudian berlanjut lagi. Ayat yang keempat, ternyata belum selesai. Hari-hari ini kita lihat, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Situ katakan setelah Pati meninggal, ayat ini berbunyi bagi saya, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Ketika dia meninggal, kita tahu bahwa dia dikuburkan dengan nama Israel Nehemia Ruby Setiawan. Bahkan ketika meninggal kita taruh secara profetis sebagai tabut untuk ditanam untuk Indonesia. Ya, ada pesan profetis, penglihatan dan sebagainya, tapi saya tidak mau ceritakan di sini karena itu bukan bagian dari apa yang Tuhan taruh untuk disampaikan. Tapi semua terjadi secara sangat supernatural bagi kita yang alami, terutama bagi saya pribadi yang sebagai penerus. Ada sesuatu yang di legacy yang disampaikan oleh karena hambaku Yakub. Saya mengerti, ya. Saya mau ngomong sekarang, kita selalu ngomong jujur ya. Saya disekolahkan, kemudian saya sekolah selesai 1 S2 dengan baik. Sementara papi saya 12 tahun SD gitu. Tentunya dalam kepandaian akademis saya lebih bagus. Orang ngomong ke saya banyak hal gitu. Papimu harusnya gini-gini, papimu harusnya gini-gini. Mungkin itu betul, mungkin saya lebih pintar. Tetapi Tuhan katakan,
Yusuf bisa lebih pintar. Nama saya Yusuf, tapi janji itu untuk Yakub. Sebab itu Yakub yang menjadi nama Israel. Oleh karena janji, kemudian saya nangkep, wow, apa yang dilihat manusia itu sama yang dilihat Tuhan, beda. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ulang tahun 27 ini kita kembali ke janji Tuhan untuk Israel. Kita cuma melanjutkan cerita itu. Apa janji Tuhan itu? Sudah bayangkan, almarhum mami saya bersama almarhum Pak Yakob Nahway dan beberapa teman yang lain tahun 89 pergi ke Korea tanpa dia tahu. Bagaimana seorang ibu rumah tangga yang biasa bisa dibawa ke sana, bahkan ketemu sepulangnya ketemu dengan anaknya Johnson, api Asia, obor Asia. Apakah mungkin orang seperti itu bisa ketemu? Waktu saya tanya sama almarhum mami saya, dia cuma ngomong, aku kudu mangkat. Dan dia ngomong, aku kepengin bahasa roh gitu. Dan betul juga, ketika sampai di Korea dia masuk rumah Tuhan, langsung berbahasa roh tanpa ada yang tupang tangan, tanda. Dan dia pulang membawa api itu bersama sekarang yang menjadi Pak Ubaja ya, itu bersama apinya menyala menjadi keluarga Allah, dan dari keluarga kita menjadi kingdom family, punya arus yang sama gitu. Luar biasa saudara. Menurut saya ini harus dibukakan untuk kita lihat. Ada GBS Kepunton, kemudian ada GBI Keluarga Allah, sekarang lahir Betani El-Betel. 3 denominasi yang betul-betul masih kerabat kalau kita melihat alurnya sebanyak itu. Tentunya di konteks ini gereja kita secara lokal paling kecil gitu ya, tetapi ini bukan masalah besar atau kecil, tapi masalah panggilan gitu. Masalah panggilan, kita punya panggilan di sana, dia family. Dan di situ Tuhan mengatakan, karena apa? Karena janji. Tuhan punya janji untuk Kepunton, Tuhan punya janji untuk keluarga Allah, Tuhan punya janji juga untuk keluarga kita, untuk papi saya ya, dipanggil dari pebisnis menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala tingkat kesulitannya ya, tingkat kesulitan yang menurut saya sangat tinggi, melewati 98, ditinggal almarhum mami saya 20 tahun yang tidak gampang ya. Mami saya meninggal memulai abad 21, dan sebelum Covid 10 bulan ini papi berangkat ya, seperti seakan-akan sudah selesai semua sudah selesai, dan sekarang kita mau meneruskan dekade yang baru. Dan katakan, oleh karena hambaku Yakub Israel, dan tiba-tiba Tuhan bukakan tentang bagaimana kita membangun bangsa-bangsa dan sebagainya. Dan dari situ kita melihat baru setelah itu muncul ayat yang terakhir, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Di tahap yang terakhir ini Tuhan katakan, I will show you who I am. Tugas kita memperlihatkan segala suku, kaum, bangsa dan bahasa panggilan itu, sehingga mengenal akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan katakan, aku tidak mau ada yang menjadi lawanku. Sebab itu dalam masa Covid ini kita dapat pesan, God takes his stand. Tuhan ambil bagiannya, Tuhan berdiri dan menjaga semua perjanjiannya, dan Tuhan inginkan siapa yang percaya akan janji-janji Tuhan ini ikut. Kau di pihakku atau engkau lawanku. Saya berdoa saudara yang dengar ini, terutama seluruh keluarga Betani El-Betel Solo Baru yang tahun 2008 melahirkan Fire Generation, dan kemudian kita melahirkan sama-sama Kingdom Family Network. Jadi kalau dihitung, Kingdom Family Network itu adalah generasi keempat dari GBS El-Betel. The fourth generation adalah Kingdom Family Network. Jadi dari GBS El-Betel Solo Baru, ya, kemudian di Betani Solo Baru, kemudian lahir Fire Generation, dan generasi keempat itu adalah Kingdom Family Network. Jadi Betani El-Betel Solo Baru kita tidak berdiri sendiri. Sekarang kita ada dalam suatu apostolic family, di mana kita semua yang sudah selaras dengan keluarga Family Journey, dengan beberapa keluarga di Singapura, ya, kemudian ada keluarga dari Alain Fobion, dari beberapa keluarga kita terus berjalan bersama, walking together menjadi satu tubuh Kristus. Kita bergerak dalam jaringan doa, kita berdoa dengan my home, ya. Kita tidak bisa lagi cuma melayani local church seperti dulu lagi zaman GBS El-Betel, tidak bisa. Kenapa? Sudah berbeda zamannya, waktu sudah bergerak. Sebab itu
saudara-saudara yang dulu di GBS LBT dan sekarang belum melayani, saya panggil kembali. Kalau saudara digerakkan Tuhan, ya, ini waktunya yang kalian lihat itu. Saya dulu tidak tahu. 93 saya masih umur 21, mau 22. Yesus sayang semua, segala suku dan bangsa. Saya cuma bisa bikin lagu itu dan nangis. Tapi sekarang kita betul-betul ke Batak, kita betul-betul ke Kalimantan, Borneo, kita betul-betul ke Manowari, bahkan ke Nagaland, India. Betul-betul kita ketemu dengan orang-orang Samoa dari Oceania. Dan ini hanya permulaan. Ya, 27 tahun Tuhan sudah siapkan, dan itu perjalanan yang panjang. Ketika culture of our honor, kita saling menghormati, kita mengerti LBT, kita mengerti urapan koresi, dan yang terakhir, yang keempat, saya ingin saudara mengingat semuanya itu. Papi saya luar biasa, ya, anak-anaknya juga luar biasa, cucu-cucunya juga luar biasa dalam segala kelemahan kita. Tapi ada paling luar biasa di keluarga kita yang sulung adalah almarhum mami saya. Jadi panggil yang pertama, dia ke gereja yang pertama, dan dia mudanya cuma satu. Setiap kali dia berdoa, dia menangis. Saya coba mengerti sebetulnya panggilan dia apa. Dia cuma ngerti gitu kan. Dia sebelum dia meninggal pun, saya mau balik, saya mau ngomong 4 mata sama dia. Aku kembali tidak. Dia kata, kamu balik, kamu bawa adikmu, karena Tuhan mau pakai dia. Jadi kayak nubuatan gitu. Saya kaget, karena saya tahu kalau balik tidak ketemu lagi gitu. Ya, akhirnya saya balik cuma 1 bulan, meninggal. Meninggal pun nunggu telepon saya gitu kan. Salah satunya dengar suara saya kemudian balik. Kemudian mami saya itu menjadi rumah kasih Rosetti. Ya, yang sekarang ada beberapa anak di sana, akan ada ratusan bahkan ribuan anak seperti itu. Dan itu saya dapatkan dokumennya banyak yang hilang karena ternyata Yahoo sudah tutup. Saya kasihkan dokumennya semua di Yahoo, foto-foto dan beberapa pemikiran saya ketika di depan peti mati. Tapi saya masih ingat semua. Di depan peti mati mami beda dengan di depan peti matinya papi. Di depan peti matinya mami, Tuhan katakan, aku akan membangun rumah Abraham, di mana orang-orang akan masuk ke dia, karena mami saya adalah orang yang diambil anak juga gitu. Ya. Dan di situ Tuhan katakan apa itu? Belas kasihan. Jangan lupa itu, bahwa kita itu punya nilai-nilai. Nilai yang pertama tadi apa? Menghormati. You always honor. Kalau saya dipanggil siapapun, gereja manapun, pelayanan apapun, kita respect, kita hormati. Jangan menjelekkan orang lain. Yang kedua, kita percaya revelation, el-betel, pewahyuan. Kita orang-orang yang profetis, bergerak dalam pewahyuan. Yang ketiga, seperti Koresi dan Israel, kita bergerak dalam anointing, tidak pernah berhenti, ya, karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Dan yang keempat, jangan lupa compassion. Kita orang-orang yang penuh belas kasihan Tuhan, ya, yang hanya bisa menangis. Air mata kita, ya, the brokenness, itu will bring us to the mountain, gunungnya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, ya. Dan kalau diingatkan tagline-nya apa kita? Jangan bolos kebaktian, ya. Jangan suka bolos kebaktian. Di mana kesempatan online offline sekarang, terus berkumpul sama Tuhan dan selesaikan mandat kita. 27 tahun sudah berlalu, tapi kita menantikan another 50 years, another years.